Salam passive income hingga 81 tahun ke depan, hingga ke anak cucu, untuk seluruh pemegang core dari saya Dede Bali. Salam cerdas ya, karena seluruh pemegang core bisa mendapatkan passive income hanya dengan jalan staking core atau delegasi core ke validator node. Sekarang jam 8.33 WITA di Bali, jadi selalu mengecek status staking kita antara jam 7.30 WIB sampai maksimal jam 10 WIB ya. Jadi kalau di Bali itu waktu WITA itu jam 8.30-an sampai jam 10 pagi lah ya. Nah, sempetin ngecek statusnya bagaimana. Seperti itu ya, status staking kita. Nah, selanjutnya ada 21 validator node yang aktif, teman-teman. Dari total 22 validator node, kita akan membandingkan secara penghasilan harian kita ya, agar kita bisa memilih yang mana nih gitu, yang cocok nih untuk dijadikan tempat staking nih. Ada di sini yang meminta komisi kecil-kecil nih, 2%, 2,5%, 2% ya. Nah, di antara yang kecil-kecil ini, up unparallel ini yang APR-nya paling gede nih, 69,84. Kita hitung saja langsung. 69,84 di persen ya, dikalikan misalkan kita mau staking 10 core saja, sama dengan ya kan, lalu kita bagi 365 hari sama dengan 0,019 dikurangin 2% dia minta ya, 2% dia minta dikurangin 2% dia minta, oke, sama dengan 0,018 skor per hari per 24 jam. Jadi di awal staking di Unparallel itu terhitung 48 jam dulu baru dapat hadiah. Selanjutnya per 24 jam sekali mendapatkan sekian nih. Oke. Nah, kita bandingkan sekarang dengan yang meminta komisi sedikit lebih besar, namun dia APR-nya jauh lebih besar. Kita ambil contoh sekarang di sini validator 5 ya. Kenapa saya sudah lihat-lihat tadi, seperti validator 9 nih dia minta komisi 5% namun APR-nya 94,4. Nah, validator 5 ini dia memberikan sama nih, validator 13 boleh, validator 5 boleh. Oh, 9641 nih sekarang nih APR ini, ya kan? Oke lah, kita hitung yang ini karena angka 3 sebenarnya yang paling bagus ini validator 13, cuman kayaknya angka 13 ini kurang sip ya. Celaka 13 ya. Ya pokoknya validator 5 aja lah gitu kan. 9641. Oke. 9641 kita hitung teman-teman. Ya. 96,41% dikalikan sama-sama staking 10 core sama dengan dibagi 365 hari sama dengan dia minta komisi 5%, dikurangin 5%. Tuh, 0,025. Lebih gede hasilnya di sini, teman-teman. Ya kan? Lebih gede. Gitu kan? Jadi selalu pilih APR yang besar, lalu dihitung dulu, teman-teman. Jangan asal melihat, oh ini komisinya paling kecil dia ngambil ya, tapi hitung dulu, teman-teman, agar hasilnya maksimal gitu. Oke. Nah, jadi kemarin saya ada stakingnya itu di up unparallel ya, mumpung sekarang masih jam 8.36 nih, masih ada kesempatan nih, ya kan. Meskipun resikonya itu adalah kalau saya pindah agent, berarti misalkan ke validator 5 nih, akan apa namanya, akan ngulang ya, atau validator 9 juga bagus nih ya kan, meskipun kurang lagi 0,1% tapi bagus angka 9 ya. Mantap, angka 5, angka 9 itu sama-sama bagus ya. Nah, ini juga oke nih ya kan. Ya kan? Oke. Nah, validator 5 lah. Kita pindahkan itu konsekuensinya begini. Begitu kita pindah validator node, akan dihitung ulang 48 jam. Ya kan? Baru kita dapat reward. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah 48 jam baru per hari gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, saya klik di sini wallet atau langsung aja di sini sebentar ya, karena saya punya 5 akun. Oke. Di kanan atas ini kita bisa pilih wallet kita, teman-teman ya. Sebentar, HP saya hang. Oke, di sini di atas ini kita bisa pilih wallet ya. Misalkan dari DD1 ya, DD1.
Oke, teman-teman ya. Lalu kita klik garis 3 kanan, klik My Staking. Nah, di akun satu ini, kalau saya sudah pasti pindah agent, saya nggak usah klaim. Kenapa? Karena apa namanya, kena gas fee kan, gitu. Kena gas fee teman-teman. Jadi saya langsung saja ke sini, ke bawah sini ya. Saya nggak klaim, saya pindahkan dia dari Apparel ya. Bentar teman-teman ya, ini hang HP saya. Nah, saya pindahkan dia ke, sebentar teman-teman. Nah, saya pindahkan dia, klik undelegate ya, langsung klik transfer ya. Teman-teman kalau mau melihat ya di sini ya, tadi itu bunganya tadi bunga punya core-nya itu di wallet 1 itu cuma 0,18 ya. 0,18. Oke. Sedangkan ini sudah ada bunga, ada hadiah 0,05. Oke, sekian-sekian. Nah, saya klik transfer sekarang nih teman-teman. Saya klik transfer. Saya pindah ke agent 5. Agent 5. Nah, ini validator node DAO validator 5. Oke, saya pindah ke sana. Lalu saya klik transfer. Oke. Cepat sekali prosesnya teman-teman ya. Langsung geser ke bawah teman-teman. Lihat konfirmasi. Nah, secepat itu transaksi sukses. Kita akan lihat ya. Itu hadiahnya itu akan otomatis terklaim sekali kena. Jadi kalau kita klaim dulu, terus kita sudah tahu kita akan pindah agent gitu kan, berarti kan delegate ulang jadinya di agent tersebut 2 kali gas fee teman-teman. Klik close, oke. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, apakah atau kan sekarang kan udah jadi 0,237 kan, tadinya itu kan 0 sekian, 0,01 sekian kan. Nah, ini sudah jadi bertambah kan. Nah, jadi sudah otomatis terklaim teman-teman ya. Nah, pertanyaannya apakah setiap hari kita harus klaim? Jawabannya tidak teman-teman ya. Daripada kita, kecuali kita pokoknya kita akan klaim kalau kita pindah agent, kecuali Anda misalkan nilai core udah tinggi nih. Terus Anda mau cairkan 0,0 sekian ya silahkan gitu. Namun kenapa nggak perlu klaim setiap hari untuk menghemat di gas fee? Ya, tapi kan gas fee-nya kecil bang, cuma 0,000 sekian sekian gitu kan. Bukan masalah kecilnya. Bayangkan kalau core itu nilainya misalkan $10.000 aja per keping ya, 0,00002 sekian gitu. Itu gede juga nilainya gitu teman-teman ya. Lumayan gitu kan. Maksudnya $1 lebih gitu kan. Buat apa gitu. Jadi dikumpulin dulu biar jadi satu, nilainya satu ya, minimal satu, karena untuk menambah staking, menambah delegasi core minimal satu ya. Nah, ini saya di wallet 2, staking di wallet 2 itu ya sudah ada bunga 0,056, itu saya staking di sini 13,4 ya. 13,4 di wallet 2 itu langsung saja undelegate langsung pindah transfer ke validator 5. Nah, konsekuensinya ini ya lagi 2 hari baru dapat bunga, nggak apa-apa. Saya ke DAO validator 5. Saya ulangin biar yakin. Oh, benar ya, benar. Oke. Terus klik transfer. Oke, teman-teman ya. Jadi begitu aja, geser ke bawah ya. Sentuh di layar yang paling bawah di sini nih. Jangan dilihat data tapi di sebelahnya itu langsung klik konfirmasi untuk bisa menggeser ke bawah. Ya. Nah, jadi kalau sinyal bagus misalnya apa namanya ya cepat gitu. Nah, terus ada pertanyaan, Pak, saya buka MetaMask itu kok lemot ya? Oh, gampang, di off dulu di mode pesawat terbang dulu ya kan. Jadi WiFi dinonaktifkan, semua dinonaktifkan, mode pesawat terbang dulu, langsung apa namanya klik aplikasi MetaMask-nya. Setelah dia muncul ya, loading gitu kan, sebentar aja dia. Setelah dia muncul langsung ada gambar orang duduk begitu kan, kalau menyatakan bahwa kita sedang offline internet nih, sedang tidak aktif internet gitu. Langsung lepas metode pesawat terbangnya, aktifkan paket data atau wifi Anda, langsung klik try again, coba lagi, udah langsung muncul gitu. Jadi itu solusi teman-teman ya. Nah, ini saya dapat stake 10 core ya, udah dapat 0,04, itu saya langsung undelegate sekarang 10 core itu ya, transfer. Saya pindah dia ke ini,
5. Mana dia 5? Oh, ini validator node 5 ya. Ini saya klik. Ya, boleh diklik lagi di sini untuk memastikan melihat udah bener. Oh, bener ya orangnya. Oke. Klik transfer. Oke. Jadi teman-teman ya, core ini fundamentalnya sangat kuat sekali. Ya, jadi teman-teman kalau udah di sini kliknya daerah sini ya. Maksudnya bukan klik sentuhnya untuk menggeser ke atas tuh. Kan cepat kan? Langsung konfirmasi. Nah, sangat bagus sekali ya ininya, apa namanya, fundamental core DAO ini, core public chain ini bagus sekali fundamentalnya teman-teman. Jadi sangat yakin sekali proses untuk mendapat nilai tinggi itu tidaklah sama prosesnya dengan Bitcoin, Ethereum, BNB, tidak sama, berbeda ya kan, sangat berbeda, dan ini lebih cepat maksud saya. Oke, ke dompet 4 sekarang. Dede Whiskey ini stakingnya berapa? 23,1 core. Sudah ada sekian nangkring, langsung kita undelegate transfer ke agent 5, validator 5. Klik, pastikan lagi benar. Oke, klik transfer. Geser ke bawah. Di sini dipegang thread. Nah, oke, langsung konfirmasi. Nah, jadi dengan aplikasi Satoshi Plus itu teman-teman bisa mengajak seluruh keluarga dan teman-teman yang belum berkesempatan kemarin mining core ya, bisa menambang 8 jenis airdrop secara gratis jangka panjang gitu. Jadi 8 jenis kripto, bayangin tuh, bagus-bagus pula kriptonya gitu kan. Nah, jadi ya memang nilai mungkin tidak akan sama dengan core, namun itu bagus-bagus. Bayangin ada 8 yang langsung sekali tambang gitu, sekali mining gitu kan, hanya dengan mengklik-klik claim gitu. Dan teman-teman yang belum punya core itu pun bisa diedukasi core ya, bagaimana fundamental core, sehingga kalau misalkan para miner free airdrop ini tertarik ya, mereka bisa membeli core kalau pengen punya ya, karena kesempatan nambangnya kan udah selesai nih. Kalau mereka pengen punya, mereka bisa membuka akun exchange yang sudah melisting core, misalkan contohnya OKX ya, MEX gitu kan. Untuk volume transaksi core saat ini yang terbesar adalah di OKX ya, bisa buka OKX gitu kan. Nah, buka akun di OKX, lanjut di situ beli gitu, mau berapa lah, misalkan senilai $10 gitu, mumpung nilai core sekarang sekitar $2 sekian ya, antara 2 sampai $3 berfluktuasi ya, per kepingnya masih murah. Jadi teman-teman bisa menginformasikan ke new miner ya, ke penambang baru yang tidak memiliki core, untuk beli saja core ya, karena fundamentalnya kan bagus banget tuh ya kan, kuat banget, komunitasnya solid banget, gede banget gitu kan, sekian juta user di pemegang core di seluruh dunia gitu kan. Daripada para paus istilahnya ya, para wali itu yang menyerok dan menahan core, mereka orang ultra kaya, mereka bisa tahan bertahun-tahun ya kan. Begitu core nilainya tinggi gitu kan, ribuan dolar, akhirnya mereka jual, mereka makin kaya raya gitu. Lebih baik saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum punya core, disarankan ayo buka akun exchange, misalkan di MEX ya kan, di Gate.io ataukah di OKX gitu kan. Kalau nanti misalkan listing di Binance gitu kan, bisa juga buka akun Binance, tapi saat ini di OKX lah. Beli di OKX mau berapa aja, $10, $20, $15 gitu kan. Apalagi punya dana beli $100 gitu kan, lalu dibawa ke MetaMask, mereka buka akun MetaMask juga ya kan, dipindah ke MetaMask lalu di staking sama di delegasi seperti ini, passive income teman-teman ya kan. Nah, ini di Bali Hiu ya, itu saya staking 156 core, 0,6, sudah dapat 0,65 ya kan, karena sebelumnya kemarin saya sempat klaim juga ya, saya sempat klaim profit itu saya tukar ke Sedo ya kan, token yang bagus juga ya, berjalan di jaringan core ya. Cukup bagus ya, Sedo itu salah satu decentralized exchange yang berjalan di jaringan core. Nah, ini saya langsung aja undelegate sebelum waktu habis ya. Maksudnya itu saya kejar-kejaran sebelum jam 9 waktu Bali, waktu Wita, saya udah harus selesai transfer. Langsung pilih agent ke validator 5. Nah, validator 5 teman-teman ya, validator 5. Nah, saya mau intip dulu tadi, saya lupa ya. Nah, tadi kan punyanya cuma 0,12 di dompet ya. Sekarang kemasukan 0,6 nih.
Oke, saya cek lagi validator 5, benar, oke. Cek lagi, benar, oke. Langsung transfer. Ya, oke. Harusnya 0,7 sekian sekarang jadinya kan di dompet kan. Oke, konfirmasi. Oh ya teman-teman, ada banyak sekali kalau Anda cari di Pulse di CoinGecko itu kan ada catatannya ya. Ada banyak sekali koin-koin micin ya yang istilahnya bisa di-swap dengan core melalui platform decentralized exchange, ice cream swap ya. icecreamswap.com. Saran saya jangan mainan micin ya. Teman-teman, satu risiko dusting attack, kedua sehingga aset Anda ambiar, dan kedua juga banyak micin yang juga nggak bakalan jadi naga kok, cacing ya tetap cacing gitu kan. Kita harus teliti lebih dalam ya kan, do your own research lah, dalam teliti lebih dalam fundamental segala macam komunitasnya gitu teman-teman. Nggak sembarang wah ini mumpung swap 0,0 sekian core dapatnya banyak sekian ratus ribu token apa, jangan teman-teman ya. Bisa jadi abu itu, kasihan core Anda terkala core Anda nanti bernilai tinggi. Kita lihat di sini ya, di dompet di kanan atas tuh, nah ini kan 0,7 ya kan. Nah ini di sini kemarin saya di kepiting ya, di sini saya kemarin itu ada swap, loh kenapa dia di kepiting ini, apakah saya belum berpindah ya, kenapa dia masih 0,07 ya. Bentar, coba saya lihat di mana dia staking. Sudah di validator 5. Oh berarti memang sudah masuk bunganya. Saya lihat klaimnya itu hari ini. Oh ini sudah masuk. Oh memang dasarnya 0,04 dapatnya. Walah, ya nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi di sini saya kembali ke dompet asli ya. Kiri kanan, sebelah kiri atas dompet. Nah, saya lihat di sini. Kemarin saya tukarkan 0,4 core. Saya ambil shadow ya, di shadow swap ya, saya tukarkan core. Ya lumayan 3,5 shadow. Kalau misalkan shadow ntar bisa ke harga $1,5. Kemarin kan ngepamnya cuma sampai $0,7 ya kan, $0,7 per shadownya ya, saya ambil di 0,3-nya gitu, jadi udah untung tuh gitu. Jadi tak biarkan dulu, kalau dia bisa jadi misalkan $3 aja gitu kan, jadi 3 kali 3 9, 3,5 kali 3 ya lumayan lah USDT dapatnya gitu kan. Kalau di swap lagi atau nanti dijadikan core lagi gitu contohnya, cuman ya ribet lah, habisin waktu aja swap gitu kan, memantau gitu, mending kerjain yang lain lah ya. Yang jelas core ini luar biasa teman-teman ya, sangat luar biasa. Sayangi core Anda dan pastikan Anda itu men-staking jangka panjang ya, sambil menanti core itu nilainya bagus ya. Jadi cukup kita cairkan hadiah-hadiah atau reward stakingnya aja per hari gitu. Misalkan contoh core harganya 1.500 saja per keping, $1.500 per keping. Jangan melihat sekarang $2,3 terus gimana caranya ke 1.500. Waduh, core ini solid komunitas, fundamental kuat, project ada banyak berjalan. Jadi semuanya berprogres. Coba ada jutaan eh, pemilik core, pemegang core yang sudah nambang core, yang sedang staking, terus mereka semuanya mengajak satu orang atau 5 orang saja untuk menambang airdrop baru begitu. Nah, penambang airdrop baru ini kan mereka belum punya core kan. Di dalam grup kan teredukasi core itu luar biasa segala macam ya kan. Akhirnya mereka pada pengen punya core juga sama seperti kita ya, mungkin membeli senilai $10, $15 seperti tadi yang saya ceritakan itu. Ada jutaan orang ya geruduk begitu ya, core di market juga terserap teman-teman. Perputaran sirkulasi core di pasar, di market global, di seluruh exchange terserap juga kembali ke staking gitu, di staking melalui MetaMask ya kan. Staking, nah akhirnya apa, karena core langka, mahal. Seluruh proyek pengembang yang ingin mengembangkan proyeknya berjalan di jaringan core ya, entah itu proyek NFT, proyek apapun itu ya kan, yang terkait dengan industri blockchain ya kan. Akhirnya mereka kan juga butuh core untuk gas fee. Nah, catatannya teman-teman, gas fee di core ini ya, seluruh transaksi kita, misalkan dalam staking gitu misalkan ya kan, setiap transaksi klaim apa itu kan semua ada gas fee, itu terbakar permanen teman-teman.
Ah, kan kecil itu Pak, 0,00 sekian. Ya sendiri, tapi kan jutaan orang bertransaksi tiap hari. Itu gas fee-nya gede dan itu terbakar permanen, sehingga mengurangi suplai asli, gitu. Terbakar permanen, burning permanen, mengurangi suplai asli, sehingga suplai makin berkurang, lama-lama juga core makin langka. Ya kan, jadi komunitas sendiri sebenarnya bisa menyerap 10, 20, 30 dolar gitu, $100 ya bagi yang punya rezeki gitu kan, serap core di apa namanya, di market, lalu untuk di staking agar kita pas sama-sama passive income nih bersama Dede Bali nih, sama-sama passive income. Nah, selanjutnya apa namanya, Cordao ya sudah punya tim kontributor ya, melakukan berbagai edukasi-edukasi secara global melalui medsos ofisial, menarik banyak pengembang untuk mengembangkan proyek di jaringan core public chain ya. Kenapa ya? Karena memang core ini luar biasa teman-teman. Sudah lulus audit 3 auditor yang ternama seperti Certic, Halbon, List Authority, ya kan? Itu luar biasa. USDT aja diaudit oleh 2 auditor teman-teman. USDT, siapa yang nggak tahu USDT? Dengan market cap nomor 3 terbesar di dunia kripto gitu kan. Nomor 3. Jadi nomor 1 Bitcoin, nomor 2 Ethereum, nomor 3 USDT nih. USDT aja yang kapitalisasi pasar itu nomor 3 terbesar dunia, cuman diaudit oleh 2 auditor teman-teman. Ya kan, Certic dan Veripool. Sedangkan Core ini auditnya, audit smart kontraknya itu oleh 3 auditor teman-teman. Luar biasa dan banyak lagi kelebihan-kelebihan lainnya. Dan memang betul-betul public chain yang luar biasa karena dia solusi trilema blockchain. Transaksi per detiknya itu kalau Bitcoin kan 7 transaksi per detik gitu kan. Nah, terus muncullah konsep POS ya sebelumnya yang diginiin oleh Ethereum ya. Itu cukup oke ya, transaksinya itu banyak ya, seperti BNB Smart Chain juga transaksinya banyak per detik. Namun jaringan core public chain ini itu tak unlimited, nggak terbatas transaksi per detiknya. Nggak terbatas. Cas, 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 cas. Jadi per detiknya itu bisa banyak transaksi, sangat cepat transaksinya. Ya teman-teman tadi udah lihat tuh. Ya kan mungkin di detik tadi saya melakukan pindah validator segala macam. Kalau Anda mungkin klaim, kalau Anda misalkan mendelegasi atau apapun, ya kan? Atau Anda mengirim ke exchange gitu kan, misalkan core Anda itu cepat sekali. Sangat cepat. Cas gitu kan. Dan mungkin di jam-jam yang di detik-detik yang sama itu ada banyak sekali orang di dunia ya kan yang juga melakukan hal yang sama seperti saya, melakukan suatu transaksi lah di jaringan core, itu langsung apa namanya, terlayani semua, nggak ada yang menunggu gitu kan, nggak ada yang menunggu teman-teman. Bisa cek di scan.cordao.org teman-teman. Cek di situ Blocks Explorer, semuanya itu per detiknya itu banyak sekali transaksi teman-teman. Gitu kan. Nah, makin lama makin banyak makin besar komunitas, makin banyak pemegang core, makin banyak proyek ya, berapa transaksi pun itu per detiknya itu bisa terlayani. Jadi cepat transaksinya ya kan. Terus murah biayanya, murah. Nolnya 3 kali belakang koma. Kadang nolnya 4 kali di belakang koma. Murah. Iya kan? Kalau meskipun katakanlah core itu harganya 1.500 seperti Ethereum gitu misalnya ya, itu masih hitungannya $1 doang biayanya teman-teman. Iya kan? Hitungannya $1 doang. Jadi kecil, kecil. Ya kan? Dan juga sangat aman. Nah, itulah apa namanya? Solusi core ini betul-betul sebagai solusi trilema blockchain teman-teman. Sangat aman. Kenapa ya? Karena memang masih keamanannya itu ya kan karena memang menggunakan proof of work-nya Bitcoin gitu. Jadi kombinasi teman-teman, proof of work dan proof of stake yang didelegasikan, delegate proof of stake gitu. Delegate proof of stake DPoS kan Ethereum di tahun 2022 bulan Juli kalau nggak Agustus itu kan juga akhirnya kan ya ke Bitcoin ya kan, terus akhirnya dia menggunakan DPoS kan sekarang, delegate proof of stake gitu kan di tahun 2022. Konsep itu sebenarnya udah dari Cordao sejak awal gitu. Nah, duluan dia lagi sedikit tapi nggak apa-apa. Dan Cordao masih proof of work teman-teman. Iya kan kombinasi satu-satunya kombinasi proof of work delegate proof of stake ya tetap untuk menghindari inflasi apa namanya ngadopsi itu Ethereum virtual machine. Jadi nggak mungkin inflasi teman-teman. Nggak mungkin inflasi.
mata uang core ini nggak mungkin inflasi, teman-teman. Ya, sudah teruji, proven itu EVM, dan banyak sekali kripto yang juga mengadopsi EVM. Seperti itu. Dan luar biasa ini. Gitu kan. Jadi, apa yang terbaiknya di Ethereum selaku ibunya kripto di dunia, dan yang terbaiknya di Bitcoin, yaitu POW-nya, Proof of Work-nya, yang terbaiknya memang di situ banyak energi habis karena mining node gitu kan, node mining. Nah, digantikan sekarang di sini tetap Proof of Work, tapi tidak pakai energi, cuma pakai HP aja begini. Lawang staking kok gitu kan. Nggak perlu biaya listrik gede untuk mining rig, ya kan. Misalkan punya mining rig yang kayak di Tangerang itu kan, itu kabarnya itu 4 bangunan apa berapa, itu gede banget tuh penambangan tuh. 4 bangunan, per bangunan kabarnya itu bayar listriknya itu ancer-ancernya itu 1,5 miliar per bulan. Bayar listriknya doang gitu. Energi bisa habis di core, nggak perlu ngabisin energi, teman-teman. Mau pakai HP aja, klaktik-klaktik begitu, cuman staking doang gitu kan. Namun tetap proof of work. Nah, asik kan? Asik. Jadi kekuatan konsensus Satoshi Plus ini luar luar biasa dengan kita ikut andil mengamankan jaringan core ini dengan cara staking. Siapa yang mengamankan jaringan core ini, ya kan? Ya kita selaku delegator yang melakukan staking, yang mempertaruhkan core kita di situ untuk staking, teman-teman. Ya, kita andil di dalam konsensus tersebut, mengamankan jaringan. Terus ada validator node, seluruh validator node itu sebagai tiang-tiang penyangga keamanannya, gitu kan? Terus ada para penambang Bitcoin yang jumlahnya itu lebih dari 140 juta penambang, baik itu pribadi, kelompok maupun perusahaan di seluruh dunia. Ya kan, mereka bisa mendelegasikan, menstakingkan hash power penambangan mereka tanpa mengurangi hasil mereka nambang Bitcoin gitu. Ya kan? Hasilnya tetap sama mereka. Di satu sisi hash power bisa di-stakingkan, bisa didelegasikan ke validator node di jaringan core public chain, ya kan? Lalu mereka mendapatkan hadiah core. Kan istilahnya reward tambahan. Hasil Bitcoinnya tetap mereka dapatin, ya kan? Terus di satu sisi dapat core juga, ya kan, dengan mendelegasikan hash power mereka. Nah, itulah kita bersama mereka, seluruh validator dan para penambang Bitcoin itu yang menstakingkan hash powernya itu mengamankan jaringan core ini bersama-sama, ya kan, dalam satu kesatuan konsensus Satoshi Plus, teman-teman. Ya kan, semakin kita kuat, proyek makin banyak, teman-teman, makin aman, nyaman, sudah teraudit segala macam, terus kekuatannya besar juga konsensus Satoshi Plus. Jadi akan banyak, bukan hanya berbicara ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu proyek yang berjalan di jaringan core, teman-teman. Luar biasa nanti ke depannya ini. Dan itu prosesnya bisa cepat, tergantung kita juga, tergantung kita ya, solidnya kita selaku komunitas, dan juga kan CoreDAO terus melakukan gebrakan-gebrakan juga. Ya kan, kontributor CoreDAO contohnya Brandon Sedo dan lain sebagainya itu terus melakukan istilahnya edukasi, promosi, dan lain sebagainya, berbagai macam cara. Dan kitalah sebenarnya dalam artian ujung tombak juga seluruhnya dari Anda gitu. Ujung tombaknya dengan cara apa, teman-teman? Perbanyak memperkenalkan Satoshi mining free airdrop itu kepada saudara dan teman-teman, dan kepada siapapun hore-hore di medsos, silahkan. Ya kan, banyak yang menambang, otomatis mereka teredukasi, akhirnya mereka pengen punya core terserap, langka, harganya wow. Dan itu bisa kita nikmatin staking ini, hasilnya reward hariannya itu hingga 81 tahun ke depan ke anak cucu, teman-teman. Oke, sahabat core miner, salam passive income dari saya Dede Bali. Segera kita bentuk harga core, nilai core di atas $1.000 secepat mungkin dengan cara solid. Ya kan, kenalkan aplikasi Satoshi Plus ke lebih banyak saudara dan teman-teman kita. Oke, sekian, salam passive income.